Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa jami masyayikhina masyayikhukum wa ashabina wa ashabikum khususan mu'alifat kitab wa jami masyayikh ma'had mutasari wa jami dzurriyyati wa jami matasaba ilaihi wa jami tulabati wa jami usulim wa la hadrati abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. Amin. Kita masuk pada Latifah Rabi'ah halaman 16. Itu diantara tafsir mendalam atau tafsir Latifah ya, tafsir yang lebih mendalam. Memang saya pilih dari beberapa tema yang ingkang kula anggap penting. Sebenarnya semuanya penting, tapi karena kondisi waktu maka harus memilih. Maka saya pilihkan poin-poin yang mungkin jenengan saya nilai atau saya anggap sangat perlu untuk mengetahui poin ini dan jarang diterangkan di kitab lain gitu. Al-Latifatu Rabi'atu wajul muqaranati baina dzikri syayatin wa sihri fil ayatil karimati. Wajul muqaranati utawi wajah barengaken baina dzikri syayatini di antara menyebutkan setan wa sihri dan sihir fil ayatil karimah pada ayat yang mulia yaitu ayat Al-Qur'an kemarin. Dua, an-nasikra fi isti'anah tan bi arwahin khabisatin syarratin, bahwasanya di dalam sihir itu ada upaya untuk minta tolong pada arwah yang kotor, yang sangat buruk, yaitu dari jin dan setan. Taz'amu annaha ta'lamul ghaib, yang mana setan ini mengira, jin ini mengira bahasanya arwah-arwah itu mengetahui hal gaib. Wa tuhimun nasa bidzalika, dan pemahaman ini disampaikan pada manusia. Maka nabadun nasi yusaddiqunahum fima yas'amuna, dan sebagian manusia itu ada yang membenarkan kabar-kabar dusta itu. Wal ja'una ilahim indal karbi, dan manusia banyak yang mendekatkan diri pada jin atau syaitan itu ketika menimpa yang segala yang menyusahkan. Kita tahu jin itu tidak bisa mengetahui apapun ya dari yang gaib. Ketika Nabi Sulaiman badhe sedo, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada semua umat ketika di kematianku nanti bahasanya jin itu tidak mengetahui apapun yang dari perkara gaib. Di dalam tafsir Sawi, dalam beberapa tafsir yang lain dijelaskan ketika Nabi Sulaiman itu meninggal, beliau dalam keadaan memegang tongkat. Jin-jin yang bekerja sebagaimana umat manusia itu mengira Nabi Sulaiman masih hidup, sehingga mereka tidak berani macam-macam, tetap melakukan hal seperti biasanya. Dikira Nabi Sulaiman itu masih hidup. Diketahuilah kemudian tongkat yang dipegang Nabi Sulaiman itu akhirnya di tangan rayap. Terjatuhlah Nabi Sulaiman.
Makanya itu diperkirakan 100 tahun. Jadi setelah kematian Nabi Sulaiman 100 tahun, jin itu baru tahu kalau rajanya yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam itu sampun sedo. Terbukalah kelemahan jin, bahasanya dia tidak mengetahui apa yang belum terjadi. Ya, di era sekarang banyak manusia percaya kalau jin itu mengetahui gaib. Padahal Allah sudah menjelaskan dengan peristiwa sedo Nabi Sulaiman. Di sini juga begitu. Setan-setan membisikkan pada manusia bahasanya dia mempunyai arwah-arwah yang mana dengan arwah-arwah itu kami bisa mengetahui apa yang belum terjadi dan bisa menolong manusia dalam mengentas apa yang menyusahkan mereka. Akhirnya menungso itu banyak yang berbondong-bondong. Ketika mengalami kesusahan, datanglah ke pohon besar. Bacalah mantra-mantra yang tidak jelas untuk memohon pada makhluk yang bernama jin tersebut agar bisa mengentaskan mereka dari cobaan atau ujian ini. Padahal Allah sudah menawarkan dengan redaksi yang jelas. Ud'uni astajib. Jaluk oning aku tak kei. Gusti Allah pun cetok. Ud'uni astajib lakum. Fi'il amar, sorih. Mintalah kalian semua kepadaku. Astajib. Jawabnya amar. Maka akan kuberi apa yang kalian minta untuk kalian. Tapi ya gitu, manusia itu inginnya pintas. Manusia itu inginnya cepat. Manusia itu inginnya dapat tanpa susah payah. Itu inginnya manusia. Ajulah. Sangat ingin tergesa-gesa. Sehingga kalau dalam redaksi Fatihah kan sebenarnya sudah jelas. Iya karena butuh, wa iya karena nak butuh dulu, baru nasta'in. Taat pada Allah, nak butuh menyembah, kemudian nasta'in, minta pertolongan. Lah aneh manusia itu minta pertolongannya itu bukan didahului menyembah dulu kepada Allah, taat dan seterusnya, tapi harus didahului oleh musibah dulu baru berdoa. Sampai lihat mungkin ada orang yang di masjid itu lama, sering sowan kiai, dekat orang baik, itu biasanya orang-orang bermasalah. Umumnya orang itu nyaman tidur di rumah, dia nyaman tidur di masjid, nggak biasanya loh itu. Itu berarti dia punya masalah. Jadi kalau dia punya masalah, dia mendekatkan diri pada Allah, itu masih bagus. Tidak masuk sini. Tapi kan aturan yang idealnya gak ngono. Taatlah pada Allah dengan segala kemampuanmu, jauhi larangannya, kemudian berdoalah. Jenengan kulo, kita semua meskipun tidak merasakan mengena atau mengalami sebuah masalah, doa itu diperintahkan. Ojo sampai bingung, aku enak njaluk apa? Njaluk apa sembarang nih pangeran itu. Berhubungan dengan ilmu, kepesantrenan, kepribadian, karir, dan seterusnya, masa depan, mintalah pada Allah. Ya, mintalah pada Allah. Pasti diberi kok. Ya, pasti diberi. Nah, ini fenomena ini sebagaimana dawuhnya Allah, kama qala Allah Ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna wa annahu kana rijalun minal insi, dan sesungguhnya ada beberapa dari manusia ya'udzuuna birijalin minal jinni, yang minta perlindungan dari golongan jin. Wa zaduhum zahaqa, maka jin itu bukan mengentaskan mereka dari masalah, justru menambahkan mereka tersesat. Ini apa mau anak jin? Ini ngerungok nih. Loh, jin itu ada di sekitar kita.
ngrungokne jin sing ngaji melok ngaji ngono beneran kene iki. Jin sing nakalno bajingan wong kuwi. Ngomongnya aku, rasanya aku. Karena kita tahu kan ya, kalau dalam kitab Furuqul Lughawiyah, jin itu kalau dimutlakan itu masih kategori ada yang muslim, ada yang nakal, ada yang baik. Kalau sudah pasti nakal, itu namanya syaitan. Itu dalam kitab Furuqul Lughawiyah, perbedaan bahasa-bahasa secara detail gitu ya. Ini kan jin nakal ngrungokne. Koma dia bisa mendengarkan, tapi bisa. Ya jin-jin api, ya melok. Maka orang yang datang kepada pemuja-pemuja makhluk itu tidak akan pernah ada yang namanya kesuksesan, ketentraman dalam hidup, tidak akan pernah. Itu hanya sebuah bayangan saja dan hayalan. Tidak ada pernah ceritane uang iku lek sing melakukan hal-hal demikian itu menjadi orang baik, itu gak enak ceritane. Mulai sejarah dari dulu bangsa manusia sampai sekarang itu tidak ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini itu akan memiliki kehidupan yang seperti diharapkan. Waliyada istara asikru antorikil itisoli biadi arwahil al-khabisa. Oleh karena demikian, sebagaimana keterangan tadi, maka sihir itu masyhur menggunakan pertemuan dengan arwah-arwah yang terlaknat tersebut. Itu sihir. Jadi ketika Anda melihat sesuatu yang aneh dan itu sihir, itu pasti ada makhluk astral yang tidak bisa Anda lihat, tapi Anda hanya melihat orangnya itu melakukan keanehan. Seperti umpama ada orang berjalan, kakinya tidak memijak ke tanah. Itu sebenarnya tidak aneh. Karena kalau Anda bisa melihat, sebenarnya banyak jin yang tiduran sebagai pijakannya itu. Atau dia diangkat. Cuma itu yang nggak melihat. Yang diangkat itu nggak kelihatan. Akhirnya kelihatan aneh. Akhraja Ibnu Jarir al-Hakim wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala inna syayatina kanu yastariquna sam'a minas sama' fa idza sami'a ahadukum bi kalimatin kadzdzaba alayya alfa qadbatin. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jarir dan Imam Hakim dari sahabat Rasulullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kanjeng Nabi meriwayatkan atau pernah dawuh bahasanya begini. Sesungguhnya syaitan itu mencuri, menggosok firman Allah. Yastariquna as-sam'a. Jadi mencuri apa yang didhawuhi Allah pada malaikat, mencuri apa yang ditetapkan Allah. Ketika sampailah pendengaran itu di telinga jin, wis iso ngrungokne, adzaba alayya alfaqad batin. Maka yang disampaikan ke manusia yang menjadi pengikutnya, pemujanya, itu tidak sama dengan yang diambil tadi. Data yang diambil itu disampaikan tidak sama. Jadi sing dicolong iku unine aja, nikine diomongne iya. Dan seterusnya. Fa asrabat quluban nasi wa takhaduha dawawina. Akhirnya manusia-manusia menjadi pemujanya itu dibisiki oleh jin atau setan tadi yang sudah mengambil rahasia Allah. Kemudian dibisikkan dalam hati pemuja-pemujanya bahwasanya demikian. Akhirnya dicatat oleh manusia menjadi pemujanya itu. Akhirnya menjadi buku sihir itu. Buku sihir itu dari bisikan. Fa'at la'allahu ala zalika Sulaimana ibni Dawuda fa'akhadhaha wa qadafa. Kemudian Nabiullah alaihissalam Sulaiman mengetahui umatku ya pada ngaji karo setan.
sampai merangkum sebuah buku sihir. Akhirnya Nabi Sulaiman diparingi pirsa Gusti Allah ngoten niku. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Fa akhadhaha wa qadhafaha tahtal kursi. Dirampaslah buku itu, diambil oleh Nabi Sulaiman secara paksa dan disembunyikan di bawah kursi kerajaan beliau. Disembunyikan. Dibuanglah intinya itu agar tidak dibaca lagi. Karena itu berbahaya. Karena itu menyesatkan. Falamma mata Sulaiman qama syaitanun bitariki faqala ala adullukum ala kanzi Sulaiman alladzi la kanza li ahadin misla kanzi al-mumanna. Ketika Nabi Sulaiman sedo, jin yang nakal ini menampakkan diri pada manusia. Jin itu bisa mutasyakilah ya, bisa berubah wujud. Jin itu bisa berubah wujud. Kemudian dia berkata, ala adullukum, maukah kalian kutunjukkan pada sesuatu yang disimpan oleh Nabi Sulaiman, alladzi la kanza li ahadin, yang kalian tidak miliki dan tidak dimiliki siapapun, seperti yang disembunyikan Nabi Sulaiman ini. Qalu na'am, ya Tuhan, kami ingin melihatnya. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Nabi Sulaiman. Fa'akhraju fa'idah huwa sihrun. Setan ini mengambil apa yang dulu Nabi Sulaiman rampas, disembunyikan dari umatnya itu karena berupa buku sihir. Ganti generasi dikeluarkan. Seret. Ini loh yang disembunyikan Sulaiman. Ternyata buku itu catatan-catatan sihir dari umat yang dulu dirampas. Kemudian fatanasakhat al-umamu fa'anzalallah. Akhirnya mereka menuduh Nabi Sulaiman itu tukang sihir dengan bukti ditemukannya buku sihir di kursi kerajaan beliau. Aku moro-moro ndekek barang terlarang ning tasmu. Kemudian ada penggeledahan dari pihak berwajib. Sampai dalam langkah awal pasti bisa menjadi tersangka. Turut terdakwa karena ada bukti. Ada benda ini di dalam tasmu. Ini tas milikmu? Iya. Ikut kami ke kantor. Sudah. Aku ngelebok noy, gak konangan uang, gak ninggalno jejak, meskipun nanti akhirnya mungkin bisa terkuak. Ya bukti ini kan sudah nyata. Barang itu dalam benda yang milik pribadimu. Kursi kerajaan itu tidak ada yang berani mendekat, apalagi menduduki. Kenapa tidak dimasukkan Nabi Sulaiman dalam kamar? Kenapa tidak ditanam Nabi Sulaiman di tanah yang lain? Pasti nanti diketahui yang lain. Tapi kalau di bawah kursi, tidak ada yang berani mendekat situ. Akhirnya, buku sihir yang diambil oleh setan, yang dulu rampasan Nabi Sulaiman ini, diberikan secara gratis untuk di-download umatnya. Semuanya. Fatanasakhat umamu, menyalin, download terus lagi. Nyalin, carane iku ngene bakno, carane ngono. Akhirnya Allah, karena ada tuduhan banyak itu, Allah menurunkan ayat ini, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman bukanlah orang kafir yang mempelajari sihir. Al-Latifatul Khamisah. Adbarul Qur'anul Karimu anis sihri bil kufri fi qouli ta'ala wa ma kafara Sulaiman wa siyaqul dulu ala anal murada minu asik wa ma sakhara Sulaiman wa inama adbara anhu bil kufri takbihan wa tashni'an. Sebenarnya poin Al-Quran ayat wa ma kafara Sulaiman itu adalah ingin menyatakan, Allah menyatakan kalau Nabi Sulaiman itu bukanlah bagian dari orang yang terlibat dalam sihir. Beliau bukanlah penyihir. Tapi kenapa Al-Quran kok dawuhi wa ma kafara, kok orang wa ma sahara gitu ya? Wa ma sahara orang sihir, logika yang ngono. Tapi kenapa Nabi Sulaiman didawuhi Gusti Allah kok wa ma kafara? Nabi Sulaiman bukanlah orang kafir dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Karena antaranya kekufuran dan perbuatan sihir itu sangat identik.
Ketika manusia mempercayai kalau jin itu mempunyai kemampuan gaib dan mempunyai kemampuan di luar batas manusia dan mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia lain, itu sebenarnya kan sudah melenceng akidahnya, apalagi sampai menyembah. Makanya sihir sangat identik dengan kekufuran. Nabi Sulaiman dinyatakan oleh Allah, wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman bukanlah orang kafir. Berarti maksudnya Nabi Sulaiman tidak ada sangkut pautnya dengan sihir. Kama qala ta'ala fi man tarakal hajja ma'al qudrati alaihi. Sebagaimana persamaan ayat di dalam menerangkan haji, ada orang tidak berhaji padahal dia mampu. Oleh Allah didawuni wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan seluruh isi alam. Ini pernyataan Allah untuk orang yang wajib haji, mampu, terus oleh jatah, duit mau budal. Berarti mengingkari kewajibannya haji. Orang yang mengingkari ini berarti mengingkari salah satu rukun Islam. Maka berarti orang itu kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Latifatu Sadisah. Ruwiya anna rajulan, ada cerita seorang laki-laki takallama bikalamin balihin inda abnu'a Umar bin Abdul Aziz. Umar ibni Abdul Aziz. Ada orang itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu omongane ngoten niku to dawuhe niku balik. Balik itu sakjane nggone ilmu sastra ngoten singkat tapi penuh makna. Gawe kalimat simple tapi orang memaknainya itu menafsirinya butuh ilmu dan keluarlah tafsir itu luas. Redaksi niku wangel. Ini namanya balik. Berarti kalau dalam ilmu sastra, ilmu balaghah ya, kalimat yang bagus itu tidak panjang lebar, tapi maknanya luas. Namanya ijaz gitu ya. Kalau sama ukurannya antara makna dan kalimatnya, namanya musawah. Kalau itnab itu kakean kalimat, maknanya saiti. Nah ini objeknya betul-betul. Lek pengajian umum, itu rata-rata itnab. Omongnya wakai kesimpulannya sakit. Itu pengajian umum. Kalau kajian pesantren rata-rata ijaz. Redaksinya banyak, tapi artinya jauh berkali lipat lebih banyak. Itu ijaz dawe para yai, biasa dawe para ulama, itu ijaz. Seperti ucapan wong Jawa, ngono ya ngono, ngeng aja ngono. Ngono itu luas maknanya. Kalau dalam kaidah usul, kaidah fikih ada la doror wala diror, itu ijaz. Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lah. Ini maknanya luas banget. Muncul pasal perbuatan tidak mengenakan, muncul pasal omongan tidak mengenakan, muncul pasal tentang IT. Nulis apa-apa sing menyakiti orang lain kena dilapor nih. Undang-undang TE. Terus mana itu doror wala diror. Kalimat ijaz seperti hadis innamal a'malu binniyat. Itu ijaz. Sesungguhnya segala amal tergantung niat. Itu sampai mencakup beberapa puluh bab fikih, 30 lebih. Awak dhewe ngarang gawe kalimat sing simpel tapi artinya luas. Bicara serius gawe tenan. Wis gak usah bahasa Arab ritek. Nanti di translate ke bahasa Arab itu mudah. Ya, jangan ngarang kalimat sing mungkin 2 kata atau 1 kata. Tapi maknanya itu luas, multi. Kalau dari sudut pandang bahasa begini, kalau dari sudut pandang urfi begini, kalau dari sudut pandang hakiki begini, kalau dari sudut pandang majas begini. Wangel ngono kuwi. Terus dhewe yo mikir suwe ngono lek gawe kalimat ngono iki.
Kadang juwiblek gak nemokne ya wis leren sesuk neng belajar. Kalimat yang simpel maknanya luas. Balik. Orang ini berkata dengan kalimat yang enak didengar. Kemudian Khalifah, faqala Umar, Khalifah kemudian dawuh, "Hadza wallahi as-sihru al-halal." Ucapan yang bisa membuat kita terlena itu adalah sihir yang halal. Ucapan yang bagus itu adalah sihir yang halal. Seperti suara. Banyak loh artis iku sakjane cara gantenge ngono kadang sik ganteng Caca Maat Ali. Cara ayune iku akeh sing ayu Cak Maat Ali. Tapi kenapa dia dipuja? Suara. Lek nyanyi ngono, suarane sok menyentuh. Itu sihir, itu bagian sihir. Sihir itu tidak harus sesuatu yang seperti tadi, tapi apapun yang membuat orang itu terlena. Sampai nyawang ngowo, diceluk kancane gak krungu, dia sudah tersihir oleh suaranya itu. Banyak tahu ya. Sihir itu seperti itu. Ketika andekan nyata seperti yang tadi, ya kayak ngono kuwi. Sampai gak sadar. Diceluk kancane ya kayak budek. Enek wong liwat ngarep wis kayak peteng. Kedua matamu hanya fokus pada satu objek, begitu juga telinga dan pikiranmu. Seperti kisah Zulaikha dengan tamunya itu yang menampilkan ketampanan Nabi Yusuf. Tersihir sampai berkata, ini bukanlah manusia, ini melainkan malaikat. Bayang lalu, potong tangan ini gak kerasa loh. Si Zulaikha itu orang cerdas karena istrinya gubernur. Cara saya itu yang mesti sekolah dulu lah, orang top pengangguran, gak tahu sekolah lu gak. Terus pinter. Untuk membuktikan, lek aku nerangno, aku iki umpama posisimu di aku. Kuwi bakal ngalamin ngono, aku cara ngomong ngono bolak-balik gak nek wong andel. Diundang lah. Kemudian diberi suguhan buah yang cara mengkupasnya dengan pisau kecil, pisau tangan. Yusuf dikeruk keluar, sup, tua, nyetok. Nembe pisan dong. Nah, ini gereji ini digerusi ini gak kerasa. Digerusi. Kok anak itu ya hunan? Gerusi. Si Zulaikha melihat, loh, tenan toh. Mereka mengakui, ini bukanlah manusia, melainkan ini malaikat. Terus Zulaikha berkata, kue karo pisan, aku rondeng dino. Iya gak kegudo. Kue karo pisane kayak ngono. Aku Yusuf, petuk Yusuf, awan petuk Yusuf, sore petuk Yusuf. Bagaimana hatiku tidak tergoda? Sihir. Sihir. Ketika ada muda-mudi sedang jatuh hati, kemudian dia, kalau dulu itu belum ada Android ya, ponsel juga belum, ponsel awalan itu hanya bisa untuk bicara, itu pun warnanya hanya hitam dan putih seperti televisi. Untuk muda-mudi yang sedang menaruh hati, saling menaruh hati, itu biasanya menyimpan fotonya ukuran 3x4 gitu. Disimpan di dalam dompet. Dijelok loh ya. Wong cah iki yang meringis ngene tok meneng. Ngono iku bisa menyihir. Wis turu sok ngene deloki foto cilik. Iku mbok delok ya ora apa, ya tangga merenges ngono. Isuk ya pangga ngono kuwi, awan ngono kuwi, bengi ngono kuwi. Mana diterus bola-bola ya ora malah. Itulah dia tersihir. Diomongi. Diomongi ibuke, dinasihati ibuke, ditimbali ibuke. Wis ora gatek, gak krungu. Kadang tersenyum sendiri, kadang terus. Dia sedang tersihir. Waruya anna Zabarqan Ibnu Badrin
Jadi ada cerita juga riwayat Zabarqan bin Badr, Amr bin Ahtam, Qais bin Asim, qadamu ala Rasulullah. Ketiga orang ini sowan kepada Rasulullah. Kemudian kanjeng Nabi dawuh maring Amr, berarti Amr bin Ahtam, khabirni ani Zabarqan. Coba ceritakan temanmu yang bernama Zabarqan ini. Ini perlu ditiru. Ketika ada 3 orang sowan yang gue sampean, kemudian di antara 3 orang itu Anda suruh menceritakan temannya, bukan dia sendiri yang menceritakan dirinya. Enak ABC moro ning nggonku. A menurut awakmu B piye? Dan B nggak boleh nanggapi dulu, harus diam. B ini berituan, B ku ngene. Ya. Kemudian B tanya, B bagaimana menurutmu si A? Dari kesimpulan itu Anda bisa menyimpulkan dia benar-benar bersahabat atau tidak. Wah, iki kok sing B nggih kula terangoten kula kali si A sing jujur, tulus. Ini berarti sebenarnya dia orang yang mungkin kurang baik tapi mau mengakui kekurangannya. Kalau yang satunya tadi anak yang egois, yang selalu merendahkan, meremehkan, menghina temannya. Dan temannya satu kok gak marah. Ngeri yang baik itu. Itu di hadapannya, bukan yang satu di sana jadi ngelak ghibah gitu, enggak. Jadi mungkin kita sering praktek itu, tapi tidak di hadapan yang dibicarakan, itu namanya ghibah. Ya. Ini Rasulullah datangi 3, kemudian Rasulullah ditanya. Rasulullah bertanya pada Amr bin Adam dulu. Khabirnya ani Zabarqan. Coba Amr ceritakan padaku tentang Zabarqan. Faqala muta fi nadi. Zabarqan itu selalu mengiyakan bagi siapapun yang memanggilnya. Selalu penurut. Siapapun yang memanggil selalu dia datangi. Jadi itu hari itu maliun lima war'adori. Dia tanpa melihat latar belakangnya. Diceluk sopo yang manutan. Ibaratnya wong ganti pendirian. Diceluk sopo tanpa melihat latar belakangnya. War'adori itu belakang maksudnya yang memanggilmu itu siapa, karakternya seperti apa, tidak memperdulikan. Faqala Zabarqan, "Huwa wallahi ya'lamu." Zabarqan kemudian menanggapi, Rasulullah, sebenarnya Amr bin Ahtam itu tahu kalau saya itu lebih utama, lebih hebat dari dia. Faqala Amr, "Innahu zamratul muru'ah." Zabarqan itu kanjeng Nabi, dia seorang pengecut. Zamrul muru'an. Baikul atoni, pengecut, rumahnya sempit, ahmakul abi, ayahnya bodoh, laibul kholi, pamannya orang yang tercela. Buka aib itu. Faqala ya Rasulullah sadaqtu fima. Kemudian tadi kan 3 ya. Qais berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku menceritakan yang sebenarnya tentang 2 temanku ini? Ardhani fakultu aksanama alimtu. Maka saya akan menceritakan apa yang terbaik dari yang saya ketahui dari keduanya itu, dan juga saya akan menceritakan keburukan yang nyata dari keduanya itu. Rasulullah kemudian faqala salam betul menyetujui. Cuma gini, inna minal bayani la sikhron. Sesungguhnya dari sebuah ucapan itu ada sihir. Ucapan itu kalau membuat orang lain emosional, itu juga punya kandungan sihir. Karena dia menggerakkan orang dari pikiran yang waras menjadi tidak normal. Memancing emosional kok berhasil, itu berarti Anda bisa mensihir orang itu. Coba pancingan ini, nesu wegan. Kena tenan, Anda berarti bisa mensihir dia. Kalau bisa membuat dia marah, pasti Anda dengan redaksi lain bisa membuat dia tersenyum. Sehingga yang dikangeni
oleh penggemarnya, orang ini adalah omongannya kadang membuat aku benci, tapi kadang membuat aku rindu, kadang membuat aku gemes, kadang membuat aku sebel. Itu Anda mulai tersihir dengan omongannya. Suatu saat seneng-seneng pegel, Anda terkena sihirnya, hati-hati. Kenapa? Karena orang Jawa berkata, dan juga itu dari sastra Arab ya, janganlah membenci yang terlalu berlebih. Bisa jadi orang yang paling kau benci justru suatu hari menjadi orang yang paling kau cintai. Tenan wi. Bahasa wong Jawa napa? Geding nyanding. Geding nyanding. Aku buktekno ngono beberapa kanca kula. Salah satunya itu ada teman Mojosari yang ingkang setri riyen madrasah diniyah teng induk teng Banyai kula ingkang nyepeng kelase. Sing lanange niku rencang kula. Dilare pondok sami. Enggak kok bisa kenal karena si Kang ini dulu jualan di dalam area pondok karena derek. Semacam cara saiki koperasi tapi di lokasi Pondok Putri sehingga sering kepethuk. Akhirnya dipoyoki kancane apa ya dipacok nih bahasane ya. Goleki lho. Bu cara sing wedok mutar-mutar digojlok ngono. Cara bahasane wong Jakarta cih najis ngono. Wes tenan iku. Wong sing lanange curhat karo aku. Karena aku mulane Pondok Putri sing lanang sing meneng idamanin. Wah itu sampai nyuap apapun kayak jajan barang kadang untuk agar dia bercerita terus saya dengarkan. Ya akhir jadi bojone dua anak hidup normal. Ngono iku lek kepethuk kancane sak tamatan digojloki. Oh, cok eling-eling kuwi tau. Hati-hati loh. Orang sihir itu kalau berhasil membuat kamu benci, dia juga akan berhasil membuat kamu terlena, jatuh cinta. Hati-hati. Ayo, aku jane gudeng tapi tak salang-salang jane yo aku banget iki jane ngono. Nek kadang kesinan, takdirmu ternyata berdekatan dan berjodoh dengan dia. Dia yang mengatasi sinmu. Kelicutan. Ini sihir. Jadi dari ucapannya ada sihir. Makanya dawuh Kanjeng Nabi ini la takhaf wa la tahzan. Jangan jadi orang yang jangan reaktif ngono kuwi. Gejolekis biasa mawon, biasa. Dipuji biasa mawon. Karena orang yang berhasil memujimu dan Anda itu seperti mengambang, tidak lagi berpijak ke bumi, dipuji sancung itu dia bisa menjatuhkanmu juga. Dia bisa membuatmu menderita juga. Makanya orang yang paling awet sakit hatinya adalah ketika disakiti orang yang selama ini memujinya, yaitu sahabatnya. Lek wis kecapen karo sahabat itu kembalinya sulit. Karena sudah terlalu akrab. Banyak bahasa-bahasa yang ekstrim. Dianggap pengkhianat. Pengkhianat. Tapi kalau kenal biasa-biasa saja, disakiti, itu mudah kembali. Terus nggak apa-apa lah, dan seterusnya. Ning kono enek wong tukaran, pamane. Aku gak kenal. Mungkin apa-apa dengan hatiku. Tapi yang tukaran itu adalah antara temanku dan temanku. Aku nek reaksi. Kenapa? Karena saya kenal. Mulane seneng karo sakliyane Allah lan Rasulullah jangan berlebihan. Karena kamu akan kecewa. Seneng sewajarnya saja lah. Tapi lek gak rasa seneng blas, ya harus diperiksa itu. Enggak normal. Wong kok gak seneng karo wong. Wong kok gak seneng karo lawan jenis itu gak normal. Nyawang cawe do ayu, nyawang calanang ganteng kok padha nyawang debok itu gak normal. Kenapa nih? Udah nyawang debok kayak ngawang, udah nyawang tembok. Itu gak normal. Ya harus diperiksa itu.
Mumpung banyak dokter yang bisa dalam ahli itu. Bismillahirrahmanirrahim. Warawiyya ana rajulaini qadima ala Rasulillah faqataba faduma fa'ajaban nasu min fasahatihi wa balaghatihi. Diceritakan ada dua laki-laki yang sopan kepada Rasulullah. Kemudian salah satunya matur kepada Rasulullah. Manusia-manusia di sekitar Rasulullah, para sahabat, terheran dan terkagum-kagum dengan redaksi bahasa yang disampaikan salah satunya. Bahasa itu kalau menyentuh pas, mending hatiku iso terbawa juga, sangat terbawa. Apalagi isi yang diceritakan itu ada peristiwa sedikit yang sesuai dengan yang kau alami. Bahasanya enak banget dirungokne. Itu bisa menangis. Sampai mawon ngrungokne lagu-lagu Arab, wis gak iso bedakno iki selawat apa nyanyian to jan. Pokoke Arab ngono wae. Itu Anda bisa terlena to. Mana ghanili suwaya ghanili wa khudu ainaya. Itu lagu percintaan ya. Ghanili suwaya wahai kekasihku, nyanyikanlah di dekatku lagu pelan-pelan suwaya wahud ainaya sambil engkau menatap kedua mataku. Bisa sampai ngerti artinya ngono bisa menikmati tenan. Ini kira selawat sallu alaihi. Itu lagu. Iku bu artinya pas bukan suara dengan diiringi nada yang pas itu sok menyentuh, kadang sok merinding. Itu Anda tersihir. Fa'indilah dawai kanjeng Nabi, inna minal bayani la sikhron. Sesungguhnya dari sebagian penjelasan, ungkapan orang dalam menjelaskan itu ada sihir yang tersimpan. Wani rata-rata mbaya ini ku pinter nyifir. Dengan makna ini loh ya. Kenapa? Karena rata-rata mbaya santri semuanya tertidur. Dia sudah melewati alam batas sadarnya. Kena sih, tapi juga ada yang karena ngantuk memang ya. Fa'intilah kaifa sama alaihi salam rawatul bayani sikhron ma'ana sikhron matmumun akwan wa nakwan. Jika dipertanyakan bagaimana Rasulullah bisa memberikan label bahwasannya ilmu bayan atau kalimat yang fasoha itu adalah sihir, bersamaan sesungguhnya sihir itu adalah perbuatan yang tercela, baik secara dalil akli atau nakli. Jawabannya anhada al-majaz, pernyataan Rasulullah itu secara majaz, la alal hakiko, tidak pada makna hakiki. Ini sampai yang gue usul fikih gue enek bakasan majaz hakiki gitu ya. Wal khatibu yastamil quluba bi husni bayani. Seorang yang berbicara itu bisa membuat kagum pendengarnya karena kebaikan kalimat yang digunakan. Wa jamal takbiri, dan bagusnya redaksi. Ada beberapa syair atau penyanyi lah, itu yang kalimatnya itu indah, itu bisa menjadi lagu legenda nanti. Tapi kalimatnya itu mudah difahami oleh siapapun, anak kecil langsung paham, anak SD, MI langsung paham makna kalimat itu lagu pasti tidak akan lama umurnya. Sama kita ini, lagu-lagu yang melegenda itu kalimatnya indah, susunannya itu. Dia memang dalam musisinya itu dalam merangkai kata kalimat itu benar-benar terpilih dan dipilih. Lagu-lagu saiki itu vulgar-vulgar, itu dulu tok. Saulan-raulan selesai, terus gak muncul nih. Koyo lagu ini sing sampai judulnya iku
Tali Kutang. Tahu krungu? Iya. Lagu koplo campur sari. Iku cah cilik sampai wong tuwek paham. Wah, lagu itu dulu tak selesai. Karena terlalu mudah untuk difaham. Dan arahnya kemana itu ya ngono-ngono. Coba lagunya Ebit. Lagunya Ebit, ngerti ya? Ebit GAD. Lagunya tentang alam, tentang ayah, tentang ibu. Kalimatnya enak, musiknya gak normal. Cuma kelentingan, cuma gitar petik dan beberapa instrumen kecil-kecil gitu. Di matamu masih tersimpan. Jadi kalimatnya itu indah dirungokne. Ngene iku enak. Itu namanya balaghah. Contohnya ijaz paman ini. Indah mana atau lebih menarik mana? Ketika ada pencuri di sini paman, Anda di rumah sendiri, kemudian ada pencuri masuk. Itu kalau dalam sastra harus ada ijaz. Karena muqtadul hal ngono. Lek cara gak ijaz, mestinya kalau ada khobar ya ada mutadak pakai khobar gitu. Itu berarti kalimat yang ideal musawa. Ketika ada pencuri masuk, Anda seharusnya berkata maling, maling gitu saja, atau di sini ada maling. Langsung ijaz, maling. Itu orang responsif. Tapi di sini ada maling, sangat guyon gitu. Paling itu dolanan sandiwara karo dulure gitu. Di sini ada perampok. Di sini, ojo ada di sini. Itu tidak menyentuh hati. Man, orang langsung. Di sini kebakaran. Ojo ada di sini. Nah itu betul kalimat. Al-Latifatu Sabi'ah. Ya, saya ringkas-ringkas sedikit-sedikit saja ya. Fa'inkilah kaifa kana al-malakani al-yamanin nasa sikhra ma'anau haramun. Bagaimana dalam cerita Nabi Sulaiman itu ada dua malaikat, yaitu Harut dan Marut, itu mengajarkan sihir pada manusia kan? Di redaksi Al-Quran kemarin. Bagaimana itu bisa terjadi? Padahal sihir itu haram. Takidu kafirun, yang meyakini sihir menjadi pengikutnya itu orang kafir. Cara ninggone wong Islam berarti jadi murtad ya, jadi murtad. Nah, kok malaikat yang ngajari dalam cerita Nabi Sulaiman itu tadi? Apa? Jadi bagaimana hal yang jelas dilarang oleh Allah kok diajarkan oleh makhluk suci yang menjadi utusan Allah, yaitu malaikat Babil, Harut, Marut. Di tanah Babil dua malaikat Harut dan Marut. Jawabnya annahuma maka nayu alimanin nasa sikhra lil amali bihi. Memang kedua malaikat ini benar mengajarkan manusia tentang sihir, tapi tidak untuk diamalkan, tidak untuk dipraktekkan. Nah untuk apa? Wa inna malu takhallusi min dararihi wal iftirazi minhu. Untuk mewaspadai agar tidak terkena sihir, itu Anda harus belajar sihir. Paham ya? Untuk agar kita terhindar dari keburukan, Anda harus mengenal keburukan itu. Sampai numpak sepeda motor, dan gak keceglong, aspalnya gak bener itu mangan aja. Anda harus tahu bener. Oh, ini kok sebelah kanan bolong ini. Lihat atau kiri ya. Anda mengetahui kekurangan jalan itu. Itu bukan untuk mencaci orang lain, tapi Anda untuk agar tidak terperosok di situ. Sampai numpak mana? Pomo ya. Di utara sana itu sebelum pertigaan itu ada tempat orang-orang nakal,
tempat orang-orang yang suka merampas orang lewat, suka mengancam orang lewat, burukan. Itu harus Anda ketahui meskipun itu hal buruk. Untuk apa? Agar Anda sakit terhindar dari perbuatan orang itu. Nanti lewat sana saja. Kalau nggak tahu, Anda bisa jadi korbannya. Belajar apa jenenge? Belajar apa bahasanya ya? Papaning ini, kontakmu sepeda motor hilang. Terus Anda itu bisa mengetahui caranya iya ampe gadek kontak motor ini bisa nyala. Belajar lek bahasane wong Jawa bandrek. Apa itu? Paham bandrek maksudku ya? Ya. Iku lek kena kejahatan kalian. Sampai sekolah. Kelemahan kontak ini adalah kabel warna merah dan kuning. Itu adalah disambungkan. Jadi kontak ini sebenarnya untuk mengonekkan kabel yang berwarna kuning dan merah. Cek. Di sini ada solderan-solderan yang fungsinya kontak ini menggabungkan merah karo kuning sehingga plat di kontak itu ini tok. Cek. Akhirnya kuning dan merah nyambung on dia. Berarti ketika kontak iki engkok senajan digowo sing duwe, Anda bisa mencuri motor ini dengan hanya menyobek selasi kabel yang kelihatan, kemudian cari yang warna merah dan kuning, tinggal Anda sambungkan, motor zoom, sudah bisa untuk kejar. Tapi belajar itu berarti Anda untuk piye ampe kabel ku gak kena disuwek uang. Nah, ngono. Wah, akhirnya kabel tak kayak lapisan, mungkin pelat kecil. Soalnya digunting kok gak kena, karena iki kontak iki hanya untuk mengonkan. Ngono. Belajar perkara elek iku isok manfaat. Tapi juga isok madorot. Belajar ngapusi, maksudnya tahu trik ngapusi, bukan mempraktek ngapusi. Triknya orang ngapusi. Akhirnya Anda belajar itu untuk agar Anda tidak menjadi korban ditipu. Kan ngono ya? Anda mungkin ketika ada penipuan-penipuan banyak marak, Anda baca triknya. Penipuan zaman sekarang. Belajar ya. Wah, orang sekarang menipu itu pakai alat ponsel, kemudian telepon. Seakan-akan tahu kita. Sebenarnya tidak tahu, itu Anda tersihir. Dengan kalimat-kalimat yang dipancing. Pamane menyebutkan kata-kata umum. Saiki urip penak pisan. Gak kelingan aku kancamu lawas sing merantau perkoso. Bila momenmu itu pas ngono kuwi. Terus mbok WA. Sopo ta iki? Lah ngono kuwi lali. Telepon pakai suara. Bila aku terpengaruh dengan tulisan, aku terpengaruh karo suara. Mbok padak-padakne kancamu sapa? Iki kok suaranya Dewi itu. Dewi toh, dia pasti mengiyakan. Ayo, lu ngono kok piye? Nah, mulailah Anda masuk perangkapnya. Ini sihir. Sihir. Kenapa malaikat mengajarkan sihir pada umatnya Nabi Sulaiman? Karena di zaman Nabi Sulaiman itu yang dominan, yang dikagumi banyak orang adalah ilmu sihir. Malaikat mengajarkan agar pengikut Nabi Sulaiman tidak terperosok, tidak tertipu dengan sihir. Tapi justru digunakan untuk menipu. Tapi justru digunakan untuk menipu. Li'anna ta'rifa syarri bizajri anhu hasanun. Karena mengetahui hal buruk untuk agar terhindar dari hal buruk itu adalah perbuatan yang baik. Araftu syarra lalu syarri lakin litaqbihi. Wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa'u fihi. Barang siapa, aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, akan tetapi aku agar terjaga dari keburukan itu. Wa man la ya'rifu syarra minan nasi yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka niscaya dia akan terperosok dalam keburukan itu.
ketika ada orang yang umpamanya jenengan dilamar oleh seseorang, Anda kan harus tahu historinya ya, latar belakang ya. Dia itu siapa, anaknya siapa, perilakunya, keluarganya seperti apa, dan seterusnya. Itu bukan dalam konteks mencari aib, itu memang boleh dalam konteks ketika ada khidbah ini. Lek orang Jawa bahasanya bibit, bebet, bobot, ditimbang bobot piro, kak ngono. Wow, dia 70 kilo itu. Jadi dia itu nasabnya seperti apa, anak orang baik-baik. Kenapa? Karena biasanya anak itu tidak jauh dari karakter orang tuanya. Kalau perempuan biasanya lebih kepada sifat ayahnya. Kalau laki-laki biasanya seperti karakter sifat dasar ibunya. Itulah ibu Sampai pasti lebih manja kepada bapak sampean daripada ibu sampean. Si anak putri itu. Kalau laki-laki lebih merasa sayang pada ibunya. Karena anak putri kenapa kalau lebih dominan nenggone ayahnya? Karena dia sudah mulai banyak persamaan dengan ibunya. Sehingga sering terjadi konflik. Sandal tukaran, jilbab tukaran, klambi tukaran. Tuku warna opo tukaran, beda pendapat. Karena ada hal yang sama. Sama tidak mungkin tukaran karo abai atau ayah, karena ayah itu bas kupluk. Sampai tidak memerlukan kupluk itu, sehingga tidak pernah ada apa-apa. Di kamar mandi yang paling dominan sabun itu ya ibu. Mulai sabun muka, sabun badan, sampo musim kemarau, sampo musim penghujan, macam-macam. Bapak paling sabun kok nih pojokan modal. Sampai tidak mau kalah sama ibunya. Oh, ibu seneng ngene. Ketika sampai tuku api terus dijajal ibu cocok kan? Ibu ngentek sabun kowe. Begitu kan sebaliknya. Wah, kan sering komplit. Jadi untuk mengetahui hal buruk itu boleh. Dengan niat apa? Agar kita terhindar dari keburukan itu. Sampai mengetahui area putra. Area putra di sini. Pamane gini. Itu bukan untuk boleh nginceng putra mungkin lo penak. Enggak ngono. Pamane kok kene iki tahu. Oh, iki area putra ngono ya. Oh, berarti aku jangan deket-deket ke situ. Ojo malah ini loh yang tepat tempatnya itu. Untuk shot, enggak ngono. Untuk ditawakihi, menjaga, menjauh. Waqat qila li Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, inna fulanan la ya'rifu asyarra. Dipunaturaken datang Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang Umar wonten tiyang sing boten ngerti elek blas uripe ngertine api. Kuwi nek perampok ngebuni omah golek panggah husnudzon. Napa badhe sadean pading jenengan. Ini gak ngomongin wali ya, ini orang biasa. Lu ono wong maran, suara jenengan kok bianter toh. Ini tahu. Ya harus tahu lah. Ini orang baik, ini orang buruk, ini hal baik, ini hal buruk. Olah ajdaru ayyafafi jagat takdir. Orang yang tidak pernah mengetahui keburukan itu akan mudah jatuh terperosok ke dalam keburukan itu. Wasahihu kama qala al-Alusi anna dzalika kana al-ibtida' wal tamyizi bainal mu'jizati. Menurut Imam al-Alusi bahwasanya kenapa malaikat dua itu mengajari sihir pada umat Nabi Sulaiman? Dan itulah satu sebagai ujian. Hidup itu pasti ada pasangan. Ada jelek, ada buruk. Ada kanan, ada kiri, dan seterusnya. Sebagai ujiannya, Anda bersikukuh akidahnya kuat atau tidak dengan godaan ini. Allah sudah jelas menyatakan ini haram. Kemudian Anda digoda oleh malaikat. Elok poga.
Sama dengan ponsel ini. Anda tidak punya niatan dalam pertama untuk hal tidak baik. Wah, aku golek website mau mata kuliah ini, terus golek. Saat ketemulah web itu, muncul iklan tiba-tiba perempuan kelihatan ketiaknya. Itu kalau Anda pada fokus tetap golek materi, gak bakal mbok klik. Tapi ya tergoda. Katanya kelek dhisik iki buka gitu. Itu ya. Materi ndung kuwi akhirnya nanti kalau kelek iku materi tugasnya gak selesai. Ya sudah takoki. Tugasnya mana? Anu Pak kepencut kelek baru. Itu yang ning ponsel iki nek godane kuwata ngono. Iklan iku moro-moro gak diundang, muncul. Atik kluse pinnya cilik ngono. Trisine gede-gede. Ngeklus kena iklane, ngono kok mandak kelekmu ndak kewetok. Ya Allah. Ya, itu itulah godaane semono kuwi. Umat Islam itu tahu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tapi siapa yang bisa menghindar? Kalau bukan santri ya, ini ngomongnya bukan santri. Ketika dipanggil oleh lawan jenis yang dia itu aku banget nih. Cara cawedok iku cah sing ngelek yo iki lho, iki sing dalam impianku yang ngono kuwi karo priang. Padahal dhek iku paham dari awal wis mancep ning ati dan pikirane iki gak oleh. Tapi dia tergoda. Entenono ning ore setais. Aku ingin mengucapkan satu kata. Padahal dia sudah tahu. Itulah cobaan. Cobaan. Arab. Delok pengajian yo nanti ning kono. Terus budal pengajian. Ning kono ternyata sebelum area pengajian banyak tempat-tempat hiburan, main game-game. Wis, iku akeh buyare. Ning kene dhisik ala pengajian bendino seru ade ngaji kok ya. Wis iku biasa iku ning itilak, dia tergoda. Wis belok arahe san. Kayak Ramadan poso iku ya. Umpama gak wajib ngono. Sampai 30 hari. Umpama Ramadan syariate sebaiknya di bulan Ramadan ada puasa, ya minimal 3 hari lah. Iku telung dino gak kelakon kok mandak sebaiknya iku. Maka ada momen-momen yang mana Allah memaksa kita. Iki gak kena ditawar. Anda akan terjerumus kalau dijarno. Tapi yang sing ngengkel tanggara poso. Kemudian diterusakan watanis bena mujizat wasihir. Dan untuk malaikat mengajarkan itu untuk membedakan agar umat Nabi Sulaiman itu paham mana sihir, mana mukjizat. Nek gak ngerti pembanding, gak ngerti. Karena sesuatu itu bisa mengetahui nilainya kalau ada pembandingnya. Ini dikatakan asli kalau Anda tahu yang versi palsunya. Mana iki? Dua benda. Iki asli, padha aslinya pegak. Apa satunya itu palsu dan seterusnya. Produk-produk itu banyak palsu. Itu Anda detil melihat pasti ada perbedaan. Kulorian zaman Sadian 4 motor itu banyak KW-KW. Beda jauh. Kemasan saja fisik beda. Kemasannya sablon ini itu gak kayak laser sehingga kesannya itu gak rapi. Itu mesti KW. Yang original itu penulisannya pakai laser sehingga kecil pun dia detil. Itu tanda yang paling umum. Nomor 2, fisik dibuka. Materialnya beda.
Ada cairan yang untuk menguji ini baja asli atau tidak, ini aluminium atau besi, dan seterusnya. Seperti jenengan ikut diarani ayu, ya karek ndelok sandingmu. Anda itu cantik, sandingmu gak patek. Maka Anda harus pinter-pinter cari teman yang dekat dengan Anda. Itu akan memberikan nilai tersendiri untuk Anda. Jenengan yang ngono jejer diarani ganteng, lek sandingmu ngowo ngantukan. Wis jenengan ketok ganteng dhewe. Ada pembanding. Mulane suatu cinta lek karo masalah paras, iku ning Islam kan bukan dinilai yang utama. Karena paras iku relatif. Kowe ngarane cah ayu, soalnya ngertimu mek ngepeh ae. Ngepeh Mojosari lo ceret. Coba metu ngono lho. Ayu ning kene ya ngono lho. Ning kene ganteng-ganteng. Mojosari ketok buruk-buruk. Umpamane lho, contoh. Jadi insecure demikian, kelemahannya itu banyak. Karena dengan mempelajarinya itu tahu kelemahannya. Yang dipuja siapa? Kalau mujizat itu pasti tak terkalahkan. Karena tidak ada teori-teori. Harus melakukan ini enggak. Mujizat itu langsung kehendak Allah. Tokat Nabi Musa, itu kok orang disuwuk nang dukun dhisik terus diimbang boten. Sudah kehendak Allah, inam amru idza arada syai'an ayaqula lahu kan sudah laut terbelah. Kalau sihir, harus mantran ngopong, mau gak tahu wadus, gak tahu ilmu. Anda harus puasa tidak makan selama 41 hari. Tidak boleh minum, mati mbah. Pokoknya sing bangsa waduh takut aneh-aneh. Jelas bertentangan dengan syariat, jangan dilakukan. Itu pasti indikasinya tidak sesuai. Gak sesuai karo syariat, gak sesuai karo ajaran Rasulullah. Itu pasti nanti hasil belakangnya pasti mengecewakan dan Anda semakin tersesat. Jadi harus dibedakan antara sihir dan mukjizat. Oleh karena itu diberilah oleh malaikat pembanding sihir ini, mukjizat ini. Qala wasikru barang Jawa sihri wallahu alam. Al-Fatihah.